semuanya, selamat datang kembali di channel B123DA. Kali ini saya ingin mengumumkan bahwa channel ini akan memiliki segmen baru yang berjudul Profesor Riderman. Di segmen ini, Profesor akan membahas berbagai jenis edukasi kepada teman-teman semua. Sebenarnya channel ini sudah memiliki beberapa konten edukasi. Awalnya, saya membuat konten-konten tersebut hanya sebagai selingan saja. Tetapi, karena ternyata minat teman-teman akan konten edukasi itu cukup tinggi, maka saya memutuskan untuk membuat segmen khusus yang membahas tentang edukasi di luar dari segmen utama channel ini, yang tentu saja adalah Tokusatsu cosplay dan Tokusatsu merchandise. Tetapi akan saya bawakan dengan gaya Tokusatsu yang menarik. Karena itulah segmen ini akan dipandu oleh saya, Profesor Riderman, atau jika dalam logat Jepang, Profesor Riderman. Sa, というわけで、これからはこの教育コーナーはこの私、Profesor Riderman をお担当にさせていただきます。よろしくお願いします。Baiklah, untuk pembahasan kali ini, Profesor tidak sendirian. Profesor dibantu oleh rekan-rekan Profesor. Mereka semua adalah mantan ilmuwan Destron yang telah membantu saya saat saya difitnah oleh Yoroi Gesi sebagai pengkhianat. Mereka adalah Muhammad Darsim, Siti Romlah, Elvianus Gea, dan Siti Umsiah. Kenapa namanya nama-nama Indonesia? Padahal Kamen Rider itu film Jepang. Ya, itu detail nggak penting ya, nggak usah dibahas. Di filmnya sendiri mereka karakternya nggak bernama. Baiklah, segera saja kita akan mulai pembahasan kali ini. Apa kalian semua sudah siap? Baiklah, segera kita mulai! Digital Leader. Pengertian Digital Leader. Menurut Murat Sakbas dan Fahri Alp Endorgan, dalam penelitian yang berjudul Digital Leadership: A Systematic Conceptual Literature Review pada tahun 2022 di Istanbul, Turki, kepemimpinan digital adalah gaya kepemimpinan yang berfokus pada implementasi transformasi digital dalam sebuah organisasi. Model kepemimpinan ini memungkinkan perusahaan maupun organisasi untuk mendigitalkan lingkungan kerja dan budaya kerja mereka. Menurut Peter Fisk, dalam artikel yang berjudul The Making of a Digital Leader yang tercantum di dalam Business Strategy Review tahun 2002, volume 13, isu 1, pemimpin digital adalah visioner, motivator perubahan, yang mampu menggabungkan ide-ide dalam bisnis untuk proyek dan membangun koneksi melalui penciptaan peluang baru untuk kemitraan atau usaha patungan atau outsourcing dan bentuk kolaborasi lainnya. Karakteristik kepemimpinan digital. Pearl Zhu dalam buku Digital Master, Debunk the Myth of Enterprise Digital Maturity yang diterbitkan oleh Lulu Press Incorporation pada tahun 2015, mendefinisikan kriteria kepemimpinan digital yang terdiri atas 5 karakteristik, yaitu 1. Pemimpin pemikiran, yaitu kemampuan dalam menghadapi perubahan pasar serta persaingan yang ketat. 2. Pemimpin kreatif, yaitu pemimpin digital yang memiliki pola pikir kreatif serta inovasi untuk merumuskan ide-ide baru menjadi sebuah kenyataan. Teknologi digital menghadirkan model bisnis baru dan memberikan dampak tanpa batas pada inovasi. Inovasi menjadi kunci keunggulan kompetitif. Maka dari itu, pemimpin digital harus memiliki pola pikir kreatif dan inovatif yang dapat merumuskan gagasan masa depan menjadi realitas bisnis.
3. Pemimpin visioner global, yaitu pemimpin digital yang memiliki kemampuan memberikan arahan serta sebagai dirijen atau pemimpin orkestra dalam proses transformasi ke dalam bisnis digital. 4. Pemimpin yang ingin tahu. Dengan ekosistem yang kompleks dan dinamis karena faktor volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity atau disingkat VUCA, digital leader harus memiliki kemampuan belajar dan memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan pembelajaran dan kemampuan digital. Lima, pemimpin yang mendalam, yaitu gaya kepemimpinan digital yang bisa memimpin pada masa situasi yang kompleks dengan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam, dan menggunakan pengetahuannya tersebut untuk interpretasi, serta mampu berpikir sintesis untuk mengambil keputusan. Keterampilan yang dibutuhkan oleh seorang digital leader. Menurut Kevin Ault dari Digital Workplace Group yang dikutip oleh Lindsay Sullivan dalam artikel berjudul 8 Skills Every Digital Leader Needs yang dipublikasikan oleh CMS Wire pada 21 Juni 2017, menyebutkan bahwa ada 8 keterampilan yang dibutuhkan oleh seorang digital leader, yaitu satu, digital literacy, merupakan pengetahuan dan kecakapan menggunakan media digital dan teknologi informasi serta internet. Tidak hanya membutuhkan keterampilan teknis, tapi juga keterampilan kognitif, kritis, dan kreatif. Dua, digital vision, kemampuan untuk memprediksi dan meyakinkan orang lain akan peluang jangka panjang dari teknologi terbaru, serta kemampuan untuk menyiapkan strategi digital. 3. Advocacy. Advokasi yang dimaksud di sini adalah memberikan energi kepada orang-orang tentang visi digital. Transformasi hanya dapat berkembang di lingkungan yang ditumbuh kembangkan untuk pertumbuhan digital. 4. Presence, yaitu kehadiran pemimpin merupakan bentuk anjuran yang nyata dan dapat dipraktikkan. Pemimpin dapat memiliki visi digital yang jelas dan dapat menjelaskan visinya tersebut dengan baik. Tetapi, jika dia tidak terlihat oleh stafnya, tidak ada yang akan mengikutinya. Lima, communication, merupakan cara komunikasi pemimpin dalam mendukung kekuatan pesan yang disampaikan. Penting bagi seorang pemimpin untuk memikirkan bagaimana cara berkomunikasi yang tepat, sehingga dapat mendukung visi digitalnya. 6. Adaptability, aspek adaptasi yang paling menantang bagi para pemimpin adalah mengembangkan rasa toleransi terhadap risiko yang lebih tinggi. Ini bisa terasa kontraintuitif dengan standar bisnis umum, tetapi toleransi ini memungkinkan inovasi untuk berkembang dan pada akhirnya akan mendorong bisnis untuk menjadi lebih maju.
7. Self-awareness. Seorang pemimpin harus merenungkan pendekatan mereka dan memikirkan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi orang lain. Proses mempengaruhi orang lain harus berlangsung secara alami dan berkelanjutan. 8. Cultural awareness. Selama masa komunikasi dan partisipasi, para pemimpin harus mengingat kepekaan di tempat kerja digital, serta mempertahankan kesadaran akan adanya perbedaan budaya. Kompetensi digital. Menurut Gallardo dan Minelli de Oliveira, dalam Digital Competence in the Knowledge Society, Journal of Online Learning and Teaching pada tahun 2015, kompetensi digital merupakan kemampuan untuk mengeksplorasi dalam menghadapi situasi teknologi baru untuk menganalisis, memilih, mengevaluasi data dan informasi untuk memanfaatkan potensi teknologi guna memecahkan masalah. Jarrett dan Selen dalam Assessment of Digital Competence of Employees and Teaching Staff at the Technical College of Management KUFA, International Journal of Innovation, Creativity and Change pada tahun 2020, mengemukakan bahwa aspek-aspek yang tercakup dalam kompetensi digital lebih luas dan komprehensif jika dibandingkan dengan keterampilan digital, yaitu mencakup aspek teknis yang berkaitan dengan manajemen hardware dan software. Konsep tersebut bergantung pada sekelompok pilar dasar seperti informasi, komunikasi, keamanan, pembuatan konten, dan pemecahan masalah. The European Commission membagi komponen kompetensi digital menjadi beberapa area, yaitu 1. Informasi dan data literasi. 2. Komunikasi dan kolaborasi. 3. Kreasi pembuatan konten digital. 4. Keamanan. Dan 5. Pemecahan masalah. Baiklah, sekian pembahasan dari Profesor Riderman dan kawan-kawan tentang digital leader. Bagaimana menurut kalian? Semoga pembahasan kami kali ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kalian ya. Lalu berikut, kami lampirkan daftar pustaka yang kami gunakan sebagai sumber pembahasan kami kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya.